Sesudah jebol, dia panik dan merapalkan mantra-mantra. Yuk kita terjemahkan. Di sini dia mulai memanggil gelar-gelar para wali, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, aghithni, tolonglah aku, wa amidni, berikanlah apa yang menjadi hajatku, seluruh permintaanku kabulkanlah. Jadi dia meminta kepada selain Allah. Ini adalah syubhat kesyirikan, ya. Lalu Denny Sumargo meminta untuk korban jebol tadi untuk diantar ke dokter, ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian sebangsa dan setanah air, pada sore tadi atau malam tadi di tempatnya Denny Sumargo saya lihat video pembuktian dari dukun-dukun termasuk Firdaus. Di sana Firdaus bisa kita lihat menggunakan rajah, ya, tulisan Arab, itu tulisan untuk anti bacok di situ, apa ya, pasangan lah istilahnya. Lalu juga dukun tadi mempraktekkan ilmu kebalnya kepada talent, ada disiapkan talent dari law firmnya si Firdaus. Ternyata ada insiden sehingga Denny Sumargo menyuruh untuk dibawa ke dokter. Tapi yang jelas, kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal, setidaknya 3 hal. Pertama, apakah semua dukun itu menyesatkan? Yang kedua, bagaimana dengan pernyataan jika Allah sudah berkehendak, bukankah segalanya bisa terjadi? Yang ketiga adalah mengenai opini-opini liar lainnya, termasuk misalkan hanya Allah yang maha tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa Anda jadi hakim dan seterusnya. Di tengah masyarakat Islam tentunya, saya coba jelaskan karena memang di zaman sekarang ini, ya, orang-orang liberal, orang-orang ahli kalam, memang begitu nyeleneh kadang-kadang, ya. Sehingga membuat orang awam ini bingung, dukun itu boleh atau enggak sih? Lalu mempleset-plesetkannya dengan dukun bayi, dukun pijit, dukun herbal, padahal mereka itu paham. Ibaratnya dalam ilmu nahwu itu dalam ilmu balaghah itu iqa'un nafsi dzatal hukmi. Ma'lum fi dzihni. Paham sebenarnya, cuman ingin bikin nyeleneh saja, bikin bingung masyarakat saja gitu kan. Baik, saya jelaskan ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dikatakan dukun adalah orang yang mampu mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi, mantra, guna-guna, dan lainnya. Simpelnya kahin itu sering diartikan sebagai dukun. Namun belakangan oleh orang-orang ahli kalam yang pinter-pinter bicara itu dipleset-plesetkan. Lahirlah namanya Perdunu, Persatuan Dukun NU, dan seterusnya. Ini kan menurut saya apa ya? Tidak manfaat, ya. Saya coba kutip, ya, dari situs PCNU Kendal. Bagus sekali. Dalam website resmi PCNU Kendal, sangat bagus dalam mendefinisikan pengertian dukun, lengkap dengan dalil dan juga contoh-contohnya. Silahkan kunjungi website PCNU Kabupaten Kendal. Nah, dukun itu memang agennya jin, ya, jin ifrit. Dalam prakteknya, para petualang dunia klinik, mistik, dan dukun mempunyai aneka ragam sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah dan di setiap negara. Ada menyebutnya ahli metafisika, ya, menurut ilmiahnya. Lalu ada lagi ya menyebutnya paranormal, di atas kenormalan, luar biasa sakingnya, kayak Superman gitu ya. Menurut istilah media itu paranormal. Kalau istilah internasional itu ahli metafisika. Dukun menurut istilah kampungnya itu ya. Orang pintar menurut istilah orang bodoh. Kiai Karomah menurut kaum ilmuwan Islamnya. Kiai Khos menurut istilah santrinya.
atau wali berkaromah menurut istilah tasawufnya, namun nama boleh saja berbeda-beda. Namun pada hakikatnya sama-sama menyimpang dan merusak akidah yang benar. Nah, lalu bagaimana tentang para dukun dan tukang sihir itu? Jadi kan pelet itu istilah kata itu pengasihan dalam bahasa lainnya. Tapi sebenarnya kan sihir. Sihir itu adalah malih. Orang tadinya nggak suka dibuat dipaksa supaya suka. Tapi dengan cara-cara yang eh, hasil kerja rewang, yaitu jin dan setan merengkayangan. Begitu juga selain pelet ada juga namanya santet, ada juga namanya ngepet, timbul dengan pesugihan. Nah itu istilahnya ada istilah pesugihan, ada istilah ngepet, ada istilahnya itu penglaris, sama aja. Penglaris itu yang ngepet itulah. Ngepet itu kan bukan ke babinya aja, ini ngepet itu kan apa ya, nyangking sesuatu yang secara diam-diam mengambil hak rezeki orang lain, begitu kira-kira ngepet itu. Jangan dinisbatkan ke babi terus ya. Lalu apa kata ulama seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata dalam syairnya, "Idza ra'aita syakhsan qad yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yaqif ala hududi syar'i fa innahu mustadrajun bid'iyyun." Jika kamu melihat seseorang bisa terbang di udara atau bisa berjalan di atas air, ya, namun orang tersebut tidak berdiri di atas aturan-aturan syariat, maka ketahuilah fa innahu mustadrajun bid'ayyun, bahwa dia adalah ahli bid'ah yang istidraj. Bid'ahnya adalah karena perbuatan merubah-rubah ayat, merubah-rubah doa yang warid dari Nabi SAW, dirubah, ditambah-tambah dan seterusnya. Di sini ditulis buku ijazah kubro ilmu hikmah mujiz Nusantara, maksudnya yang mengijazahkan tuh orang asli Indonesia. Itu liatin amalannya itu syubhat-syubhatnya banyak tentang asma, tentang hizib dan segala macam ya. Padahal belum tentu juga Wali Songo punya aja wiridan seperti ini. Saya sudah kita perhatikan tuh. Ada asma Wali Songo, apa itu? Keramat Siro Metuwo, apa ya gitu-gitu coba. Berhad asma. Itu ilmu kebal dia. Resio wuluku, resio gitu-gitu dia liatin. Ada pemberian wakaf. Nih ada wa mangkana wa inna aku totoku siwa makana rasuli aku tintu sini apa coba kira-kira. Coba dicari. Asma mahabbah sido edan coba supaya orang gila ya. Apa itu benar? Mahabbah dudut bayu. Tapi saya yakin ini orang yang mengijazahkannya aja belum tentu mengamalkannya. Dilihat tanda-tandanya dari istrinya jelek apa cantik gitu aja. Ya. Dan orangnya kalau dia memang punya ilmu penglaris, ya harusnya dia nggak harus jualan ilmu beginian ya, dengan mengharapkan mahar, baik itu hewan maupun duit. Nah, mereka biasanya cari duit setiap bulan maulid. Ada lagi juga, pokoknya intinya ada maharnya. Sebagai pawadal, sebagai pengorbanan ya. Baca-baca seperti ini adalah syubhat-syubhat amalan yang seolah-olah benar tapi menyimpang karena tidak ada dicantumkan di dalam Al-Quran maupun hadis ya. Selanjutnya mari kita baca, ini ada kitab Fathul Asror, ijazah kubro lagi nih. Nggak ada ijazah sugronya, nggak ada. Kubro ini sudah pasti untuk melahirkan para pendekar begitu ya, atau melahirkan orang-orang sakti. Itu liatin, wah dites dengan cutter ya kan, dibeset-beset. Di mana itu? Di kota Bekasi ya. Masya Allah ya. Rekan-rekan sekalian, sebangsa dan setanah air, ilmu-ilmu seperti ini tidak bermanfaat dan tidak akan berguna di medan tempur ya. Faktanya, apa yang terjadi pada situasi perjuangan di Surabaya dan lainnya, tetap saja sejarah mencatat, walaupun para kiai terlibat, nah hanya orang-orang khusus seperti para kiai saja yang tidak kebal bom, tidak kebal senjata, tidak kebal tembak. Ada ratusan ribu santri gontor, santri kita di Nusantara pada kejadian perjuangan, peristiwa perjuangan maupun pada peristiwa PKI yang meninggal dunia, ya mati syahid. Jadi tolong jangan buang-buang umur, jangan buang-buang biaya, jangan buang-buang tenaga. Gunakanlah duit itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Dan tentu ini sangat berbahaya ya.
dalam urusan akhirat kita maupun dunia kita. Dari sisi akidah membahayakan akhirat kita. Karena jika ini mengandung kesyirikan yang syubhat, yang samar-samar, ini menipu kita dari sisi bacaannya atau amalannya ya, ataupun indoktrinasinya, ini membahayakan kita. Satu sisi kita akan makin confidence, terlalu percaya diri, menimbulkan permusuhan dan juga penyerangan kepada diri kita. Nah, selanjutnya kita dengarkan ini, ada Ustadz Dukun berjubah dan berimamah nih kan. Dia seperti tukang gendam, persis seperti tukang hipnotis. Jadi talentnya disuruh tidur lebih dalam, lalu suruh mengeluarkan penyakitnya sendiri melalui jari-jari tangannya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, keluarkan semua penyakit yang ada dalam tubuh Anda lewat jari-jari tangan Anda. Terus keluarkan. Lewat jari-jari tangan Anda keluarkan terus, kuras terus, habis. Niru uya-kuya, ini dia. Jadi lihatin pakaian mereka, masya Allah, fitnah Islam, masya Allah ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. saya sudah dengarkan berkali-kali mantra yang dibaca tidak dapat dikenali, dan saya coba terjemahkan pun ngawur ya. Kitaban nata inna kuati nakabun nata kitabun nata innaka sahabatika sahibika tawakalu Yahudan Ahadihil Asma Hadir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nafas. Jadi sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan dengan para dukun dan tukang sihir itu tidak bisa dikatakan sebagai karomah atau maunah. Apalagi ngaku-ngaku bisa menyuruh malaikat menjadi khodamnya. Ini kan kurang ajar sekali gitu kan. Lalu bagaimana ketika ada seorang ulama yang mengaku dirinya melihat jin? Saya tidak percaya. Saya lebih percaya dan lebih menerima perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, bahwasanya barang siapa orang yang awalnya adil lalu mengira atau menyatakan dirinya bisa melihat jin, maka kita akan batalkan persaksiannya. Artinya kita udah nggak percaya lagi orang itu. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitab At-Tabaqatul Kubru Asy-Syafi'iyah, halaman 30. Bagaimana kalau yang ngomong itu habaib? Saya tidak peduli. Ilmunya masih di bawah Imam Syafi'i rahimahullah. Kesolehannya pasti lebih di bawah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i adalah ulama yang sudah teruji oleh miliaran manusia kesolehannya dan keilmuannya. Gitu ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, man ataka hinan, ya, fasodaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa seseorang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun itu, maka dia telah kufur, maka dia telah mengingkari terhadap apa atau terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sihir dan perdukunan terjadi dengan bantuan jin atau syaitan. Sedangkan karomah biasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang dituduh sebagai wali pun, yang memiliki karomah itu pun, beliau nggak tahu pada dirinya wali. Yang jelas beliau selalu taqarruban ilallah dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah yang ingin saya jelaskan tentang bagaimana kalau misalkan Allah sudah berkehendak, bukankah segalanya itu bisa terjadi, Ustaz? Ini poin kedua ya. Jawabannya adalah mungkin iya, segalanya mungkin. Ketika Allah berkehendak, maka Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Namun Allah menciptakan tatanan kehidupan ini punya sistem. Kun itu juga ada sistemnya. Jadi di situ ada fayakun, ada fa ditertib. Litisol memang, tapi itu tetap tertib.
ada aturannya, ada tertibnya, ada sistem. Wal fa'u tertibi bitisoli, tapi tetap itu sistem. Ya, Allah punya namanya itu sunnatullah. Kalau orang makan ya kenyang, orang minum ya hilang hausnya, dan seterusnya. Nah, ada namanya adat muhakkamah Allah, adat kebiasaan Allah yang jadi patokan kita. Adapun terhadap orang-orang yang khariqul adat atau khariqul adat, ya, itu berarti terserah maunya Allah, seperti apa maunya Allah. Nah, bisa kita pilih, entahkah orang itu Nabi Rasul mendapatkan mu'jizat, apakah orang itu bukan Rasul, bukan Nabi, tapi dapat karomah, ya, atau seperti para sahabat dapat karomah, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah suatu hari dalam keadaan khutbah di atas mimbar, tapi beliau bisa melihat medan tempur, medan peperangan. Nah, ini karomah Allah yang hendaki. Bahkan orang yang bersangkutan pun kalau ditanya belum tentu tahu, dan kalau misalkan jawab asal-asalan justru diragukan kepercayaannya. Gitu ya. Biarkanlah orang lain menjadi saksi atas kesolehan kita. Biarkanlah orang lain menjadi saksi atas karomah kita. Karena karomah, kata ulama dalam kitab Bughyatul Mustasyidin, tidak bisa dipelajari dengan wiridan atau dengan puasa tirakat-tirakat dan seterusnya. Tapi dengan ketaatan, keikhlasan, biarkanlah Allah yang menilai mana hambanya yang pantas menjadi kekasihnya. Nah, gitu ya. Ada mu'jizat, ada karomah, ada ma'unah, ada juga yang keempat, yaitu istidraj. Ini istidraj ini dimiliki oleh jin, syaitan, dajjal, dan para pengikut-pengikutnya. Sakti, apa maunya dituruti. Hati-hati ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang biasa orang katakan adalah, ente nggak usah jadi hakim dah. Kita nggak tahu amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ini perkataan salah ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, rekan-rekan sekalian, ya, dengan sengaja di setiap zaman, di setiap umat menyuruh seorang utusan, nabi atau rasul, agar mengingatkan manusia sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul membawa pesan-pesan bernama risalah, baik berupa suhuf maupun kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu agar kita berjalan di atas rel sesuai dengan pengennya Allah. Yang ingin Allah ridho itu ini loh. Allah tuh ridhonya di sini loh. Allah tuh bencinya di sini loh. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, maka ini loh ganjarannya itu. Ganjarannya dengan neraka. Kalau dia soleh, kalau dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ini loh ganjarannya adalah surga. Kesimpulannya adalah, dukun dan ahli sihir itu berbeda dengan ahli hikmah. Ahli hikmah adalah orang-orang berilmu. Wallahu alimul hakim. Allah itu maha tahu lagi maha bijaksana. Orang yang bijaksana biasanya adalah orang-orang yang berilmu. Kita tahu seperti Samsudin tuh, baca Quran saja nggak beres. Entah ngaji di mana, lalu dari mana nisbat Gus itu melekat pada dirinya. Lalu kita juga tahu, ya, dan berdasarkan yang saya amati selama bertahun-tahun, jujur saja, urusan akidah umat Islam di Indonesia ini nggak disiplin. Masih bercampur dengan adat budaya, terutama yang klinik dan mistik. Makanya pengajian-pengajian yang berbau mistik klinik itu jauh lebih ramai. Seperti pengajian manaqiban, ya, mengangkat tema-tema klinik mistik itu ramai sekali. Tapi kalau pengajian fikih, akidah, tafsir, sepi pokoknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.